إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما نهاية كمالك وعدد كمالك صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره وبالله العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وترجو ثوابه اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعفو يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعفو والسلام وحققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ الغفران وثبتنا مع الثبات اللهم يا من فتحنا الخير الخير وأعانا ولا بك اللهم الخير وعنا عليه اللهم هذا منك أرجو إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم
Ta'lim Masjid Tauhidul Rahimani Rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Allah yang terus dan terus menambahkan dan memberikan kepada kita nikmat dan di antara yang termulia yang kita rasakan dan kita mohon kepada Allah agar terus dijaga dan tidak pernah dikurangi atau dijauh dari kita nikmat Islam, nikmat iman, lalu nikmat sehat wal afiah yang merupakan modal kita untuk mencapai apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia dan akhirat. Sehat wal afiah. Mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur nikmat ini. Rasulullah SAW mengatakan ada dua nikmat yang paling banyak dilalaikan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, waktu luang kita berikan Allah pun kita berikan untuk taat kepadanya, dan mudah-mudahan bermacam nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata kita gunakan dan melihat sebagai bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas kehidupan yang kita miliki, mulai dari kendaraan motor kita bisa mampu mencapai tempat-tempat yang baik, ataupun nikmat yang besar yang kita niatkan saat kita membeli motor, saat kita mengisi bensin, saat kita memperbaiki motor, saat kita menggunakan motor, itu semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah. Kalau motor kita betul-betul untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah, maka itu pun menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam hal ini kita kembali kepada Allah dan minta maaf kepada kita semua berhubung berbarengan dengan jadwal pendekatan Isra Mi'raj yang kita laksanakan bersama. Dua kali pertemuan di masjid ini kita tidak berkumpul, tapi alhamdulillah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada perbedaan apa yang kita lakukan di majlis ini, di masjid ini dengan apa yang kita hadiri kemarin, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Isra Mi'raj yang kita bahas seputar kehidupan, keagungan, kemuliaan dan apa yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW, dan dalam hadis ini pun kita bacakan semuanya bersumber juga dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah, hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Sabilul Ittihad Imam Ibnu Syarih Habib Abdullah bin Abi Muhammad Al-Haddad. Masih dalam pembahasan mengenai kehidupan yaumul qiyamah, kehidupan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bangkit kita manusia dan kita menghadapi berbagai-macam fase-fase kehidupan. Di antaranya yang kita baca terakhir mengenai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita melewati haudul Nabi, telaga Rasulullah dan syafaat kita tidak diharapkan untuk meminum dan mendapatkan dari tangan yang mulia tangan baginda Rasulullah gelas-gelas yang terasikan Allah. Kemudian kata ulama yang pernah Allah bukan hanya terletak pada minuman dan kata telaga al-Qur'an yang sifat kepada Rasulullah, minuman yang telaga al-Qur'an itu afdal minal laban, afdal minal salat wa ahla minal asal, lebih putih dari susu, lebih dingin daripada es dan lebih manis daripada asal. Ya, jangan kita berpikir negatif lalu macam tidak lemak atau kemanisan. Ya, kalau dingin dari es tak lemak tak sakit minum. Beda ya, kehidupan akhirat itu. Dan ulama yang betul-betul kata mereka momen kelak ya Allah bertemu Allah mengalami namanya diri di haudul Nabi, melewati lalu mendapatkan minum dari pertelaga Rasulullah. Bukan minuman itu yang berharap, tapi perjumpaan dengan kekasih Habibullah dan Muhammad di tempat itu yang cari. Itu momen yang berharapkan untuk berjumpa dengan Rasulullah, karena Rasulullah menjadikan beliau akan ada bahkan dengan tangan yang mulia akan memberikan minuman tersebut. Pemberian dari tangan Rasulullah, mewajibkan wajah Rasulullah, dan aku berharap Rasulullah menandang kepadaku dengan senyumannya, menerima aku di hadapannya. Itu yang aku lebih harapkan ketimbang minum daripada telaga itu sendiri. Walaupun kita tidak menafikan minuman telaga tersebut adalah suatu kemuliaan yang kata tadi Rasul, sebab Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kemarin kita baca terakhir tentang pertanyaan sahabat
Nabi SAW Sayyidina Anas bin Malik tentang kekhawatiran beliau kelak dia hari kiamat tidak berjumpa dengan Rasulullah. Maka orang seperti itu cuma sekedar kekhawatiran beliau pasti dan akan sangat dekat berjumpa dengan baginda Rasulullah. Dia termasuk sahabat yang sangat dicintai dan sangat dicintai Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah mengatakan almarhum amanah, berarti seorang kali pembunuh bersama orang yang dicintai Rasulullah. Yang Rasulullah, sahabat semua dicintai oleh Anas bin Malik yang besar tumbuhnya di rumah Rasulullah. Beliau sangat mencintai Rasulullah. Bahkan kepada Arab itu mengatakan mereka sahabat itu yang lebih hebat dari mereka mencintai Nabi, mereka dicintai oleh Rasulullah. Ini yang lebih. Dan kita mencintai satu kemuliaan. Kita bisa cinta dengan awliya, dengan salihin, dengan mu'allim. Tapi akan lebih hebat dari mulia ketika sang guru, sang mu'allim, sang saleh, sang wali mencintai kita. Kita ada di hati mereka. Lebih fokus, lebih tinggi lagi pada itu kita letakkan karena hubungan kita dengan Rasulullah. Kita cinta Nabi Muhammad, orang yang sangat luar biasa. Kita apresiasikan cinta yang kita kepada Rasulullah dan kita senang menceritakan cerita tentang Rasulullah. Lebih dari situ kita senang bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Kepada bulan Sya'ban ini yang kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kalau kita wujudkan, kita apresiasikan bentuk cinta kepada Rasulullah, kita sangat perhatian dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa karena tidak semua orang mendapatkan itu. Tapi lebih dari situ dan berkat itu juga, berkat itu kita yang akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah dicintai Rasulullah sudah. Dan tidak ada lagi yang lebih hebat dari itu, kita lebih mulia dari apa yang kita harapkan itu. Kita dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita dapatkan Allahumma habibna ilaik wa habibna ila habib SAW waj'alna mahbuban ladaik wa habib SAW. Masalah kita mencintai Rasulullah dan lebih dari itu kita dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW an yashfa'a yaum al-qiyamah. Qala ana fa'alu dzalika insyaallah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau Rasulullah memberikan syafaat untuk beliau. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Maka Nabi SAW mengatakan ana fa'ilu dzalika, akan kulakukan itu wahai Anas bin Malik insyaallah. Ya, siapa Nabi melakukan insyaallah, berarti Nabi masih meragukan. Ya, insyaallah ulama seperti hal seperti ini ada sesuatu yang pasti. Itu adalah bentuk zikrullah, zikir, ya, zikir kepada Allah seperti kita ketika ziarah kubur, ketika kita masuk pemakaman, baik pemakaman orang tua kita atau pemakaman orang Islam yang umum atau pemakaman orang soleh. Itu diajar oleh Rasulullah ketika masuk mengatakan antum sadqun wa nahnu insyaallah minal lahiqin. Kamu telah duluan dan kami insyaallah dusul. Apakah ada keraguan dengan insyaallah itu? Insyaallah kan sesuatu yang belum pasti. Tidak, kematian pasti. Kematian itu pasti. Tapi kenapa Rasulullah kita mengucap insyaallah? Apakah ada yang tidak pasti tentang kematian? Tidak. Dua versi jawaban ulama. Pertama, insyaallah tak lain dan bukan sekedar menjadikan zikir kita kepada Allah, menyebut nama Allah. Lalu yang lebih mendalam ulama mengatakan yang menurut dari ini suatu nasihat sebetulnya. Ucapan insyaallah itu nasihat dari Rasulullah untuk kita. Insyaallah dengan dia hari ini malam ini kita masih mukmin. Tapi besok Allah seorang yang hari ini Islam belum tentu besok masih berpegang dengan agama Islam. Yang dikatakan insyaallah bentuk doa. Insyaallah itu bentuk doa yang berharap kita diberikan Allah keimanan. Jadi insyaallah ikut kematian itu pasti, tapi dengan keimanan seperti kamu wahai amwat muslimin yang telah meninggal dalam keimanan Islam, husnul khatimah wa nahnu insyaallah kami pun insyaallah akan mendapatkan seperti yang kalian dapatkan. Jadi berwujudkan oleh ulama, nahnu insyaallah fi tariqatikum, kami pun akan wafat dengan manhajnya kalian, dengan jalannya kalian insyaallah. Karena ada orang-orang yang melenceng dari kakek moyang yang melenceng dari gurunya sudah membuatkan jalan yang cakap dan indah yang bagus, tapi dia terpleset memilih jalan yang lain, walaupun jalan itu tidak keluar dari Islam, tapi mungkin jalan yang berputar
nenek moyang itu sudah menjalankan, kita jalan begitu gampang, begitu indah. Yang jalan nah, insya Allah because dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Nah, Rasulullah mengatakan karena fa'il dari insya Allah tetap ya seperti orang katakan kepada saya nanti kalau ada saya dalam sholat nggak insya Allah. Jadi kita tidak tahu apakah kita berikan Allah kemampuan atau tidak. Walaupun secara hukum akal dan iman katakan pasti aku pasti sholat saya aku tidak muslim. Tapi untuk praktek itu sendiri, wallahu insya boleh jadi seorang dari kita menghadapi musibah, pingsan, sakit atau meninggal itu meninggal dunia sehingga tidak sempat untuk sholat di isya. Maka di taat banyak Allah ada di Allah itu mencapai segala sesuatu. Kalau itu yakin itu pasti melakukannya, itu pasti melakukannya. Tetap di akhir kalimat insya Allah ini yang diajarkan Rasulullah SAW dan sediaan ada. Ketika saya Anas berbalik mengatakan aku minta, aku memohon kepada syafaat pada hari kiamat Rasulullah, maka Nabi mengatakan ana fa'ilun dan aku akan lakukan itu wahai Anas bin Malik insyaallah. Ya, karena Nabi melakukan akan melakukan untuk saya Anas tidak sekedar ta'aduban itu bentuk zikrullah. Faqala ya Abuka ya Rasulullah qala awwal ma tudkhulu inda sirat. Di mana kelak akan mendapatkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kama Sayyidina Anas bin Malik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adrikna ya Rasulullah, kita berjumpa dengan Allah dan baginda Muhammad dalam ibadahnya dan dawatan wa manaman di alam barzah di kehidupan hari kiamat. Rasul mengatakan engkau pertama kali cari engkau akan mengaku di sirat. Sudah dibahas. Syarat mengimani sirat al-mustaqim sirat al-mustaqim dan ini sering kami sampaikan dalam beberapa hari muslim-muslim yang ini jangan salah dalam pembacaan surah Al-Fatihah salah huruf, salah makhraj, salah Fatihah salah Fatihah, salah dasar sholat kita ihdinas siratal mustaqim bukan mustaqim ya. Kita harus merevisi, mengulangi dan melihat benar tak Fatihah itu. Jangan jalankan aku juga sholat, aku masih maksiat. Berarti sholat aku tidak mempat tak benar sholat, makanya tidak jadi benar. Kalau sholat benar, sholat jadi orang benar. Salah itu dalam tahapan kesadaran. Minha di antaranya, kebetulan dalam mustaqim juga. Ya dalam bacaan surah Al-Fatihah yang merupakan rukun dalam sholat yang wajib benar, bukan cuma wajib dibaca. Wajib dibaca karena dia rukun sholat. Nah, tapi wajib benar, bukan sekedar dibaca. Ihdinas siratal mustaqim dan takim. Beda kau dengan kita. Ghairil maghdu bukan maghdu. Itu kadang melafaznya dengan dal, padahal kalau itu dot. Jadi harus diperhatikan ikhwan rahimahumullah. Alladzi siratal ladzi dan za. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alif ain alif an'amta alaihim. Ini harus dibedakan. Jangan sepele, urusan itu penting. Ya, manusia dalam begitu kau syarat harus dipenuhi. Salah bikin gemara, ya, daftar dan binti harus untuk dengan background warna biru, ini warna merah, tak terima juga. Ukuran pasir yang di bawah timur dari tak ada di sini. Manusia bikin peraturan minta dipenuhi oleh Allah. Ini berhak untuk memenuhi peraturan Allah. Baik, Rasul mengatakan inna siratal mustaqim, inna sirat, qala fa inna lam alqa fa in lam alqaka al-sirat. Seandainya aku dah jumpa dengan beliau Rasulullah, masyaallah. Seandainya aku dah jumpa dengan Sirat itu Rasulullah, di mana aku dapat engkau? Qala atlubni indal mizan. Carilah aku di mizan. Di timbangan amal itu sudah dipelajari alhamdulillah tentang perjalanan di tempat akhirat di mizan. Man ya'mal mithqala dzarratin man ya'mal mithqala dzarratin syarran amma man thaqulat mawazin syarran timbangan amal soleh
kalimat ibu. Karena sekarang kata Allah, ya ibu punya sekarang kan urusan sibuk dalam cari duit, pada dia tidak diwajibkan. Kalau dari kawan berat, upah, teman wanita kalau tidak mampu, ya suami tidak mencukupnya, sehingga sepertinya dia itu lama sekarang tidak. Ya, sekarang orang pengen dapat apa yang dia dapat dari kenikmatan itu, sehingga dari suami sudah cukup, dia akan tidak cukup. Dia hanya ada kalau sudah sekolah tinggi, gimana cuma dia harus sekolah seperti kalau tak terdawi. Padahal mereka yang dulu dia sekali suami sudah cukup tidak perlu dia. Ini anak terlantar, dia anak terlantar. Yang menjadi anak kembali, ini anak itu watak pendidikannya sikap hidupnya seperti pembantu kita. Ya, Allah berjaya. Baik, utlubni 'inda al-mizan. Qultu fa inna al-'ataka 'inda al-mizan. Ya Rasulullah di mizan. Qala fatlubni inda al-haud. Qala fatanakum bi haud Rasulullah. Haud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ashab. Salatan wa salaman tarfa'u bihi ma baina al-rijal wa tudkhiluna bihi ma 'alayna awsa'i bab wa tasqini bihi ma yadi syarif a'dab al-qus al-sharab sallallahu alaihi wasallam. Kau akan dapat di haud. Laga yang suatu terkota, seterusnya akan menunggu kita dan memberikan ayat untuk kita dari teladan Rasulullah SAW. Fa'inillah akbar hadis thalatha rawatib Rasulullah tidak akan lepas dari tiga tempat itu pasti berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan ya Rabbi seluruh tempat kita berjumpa dengan Rasulullah. Siapapun kita yang mana, baik nabi, baik manusia biasa, baik kafir, baik muslim akan mengambil semua. Akan mengambil sirat, dia akan mengambil mizan. Tidak menjadi khususan di umat Nabi SAW. Wa'lam anna min asyad al-asya' wa asqaha min mawqif al-qiyamah dhalam al-ibad. Sekarang yang mana Allah? Hal yang sangat penting diperhatikan. Dalam kehidupan kita menjadi hamba Allah, kita disuruh oleh Allah untuk berbuat kebaikan, keindahan, hubungan langsung dengan Allah. Namun Allah pun menyuruh kita untuk membaguskan, mengindahkan hubungan kita dengan sesama manusia. Hablun min Allah, hablun minan nas. Banyak orang terlalu memperhatikan urusan hablun min Allah. Ibadah banyak, puasa sunnah hebat, dia mulai masya Allah, tapi dia melalaikan hubungan dengan sesama manusia. Bahkan dia muqassirin, punya banyak kelalaian dan kealpaan. Orang seperti belum tentu hablum min Allah ini diterima oleh Allah. Bagaimana kejadian di zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan abidah, qimah, sha'imah, ahli ibadah, malam ibadahnya luar biasa, seluruh tetangga kita. Sha'imah, rajin ibadah puasa, rajin dia mulai ibadah masya Allah. Tapi tetangga merasa terganggu dengan lisannya perempuan ini. Kalau sudah ada masalah itu, masih langsung disantet. Syaitan kajian kalimat-kalimat kotor keluar. Sehingga tetangga itu merasa mendengar sakit hati gara-gara lisan si perempuan. Walaupun dia qimah, sha'imah, ahli ibadah luar biasa, puasanya hebat, ibadah yang boleh hebat, ibadah sunnahnya banyak, tapi dia berhubungan dengan manusia buruk. Maka Rasul mengatakan tentang perempuan ini, dia fitnah, di perempuan di neraka Rasul. Dan jangan kita lalai, sering kita sampaikan, sering asal yang menyampaikan. Terkadang subhanallah hablum minan nas ini lebih tinggi derajatnya dari hablum min Allah. Sosok manusia yang paling berhak untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini hablum minan nas. Siapa? Abawi. Umi abah kita. Buah kita. Bagaimana Allah meletakkan kedudukan mereka itu sangat hebat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, dia mengatakan, "Idza nadatka ummah wa nadaka abuka." Di mana hadis? Wa anta bis-shalah. Kalau kau sedang salat sunnah, salat wajib, mengatakan salat sunnah. Salat. Orang yang berdekat sama Allah memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah hadap siapa? Hadap Allah. Salat sunnah hadap Allah. Engkau sedang salat sunnah. Nah, kalau umat bumi manggilmu, ibu
sedang sholat. Apa lagi? Ini lanjut. Enggak. Mari lanjutkan sholat dengan Allah ini. Atau memenuhi panggilan dunia bagi kita yang manusia hamba Allah. Bahkan maaf kata Allah kita kita bukan ahli agama yang hebat. La ustaz wala ustazah. Tak banyak ibadah, kaji Quran pun tak lancar, sholat yang pas-pasan. Bahkan mengatakan ini termasuk kalau orang benar-benar kafir sekali. Untungnya kafir sekali. Panggil dia sedang sholat kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Tinggal bersolat, tapi apa? Tinggal bersolat, tapi di sini menunjukkan hablum minan nas. Lebih utama terkadang dari hablum minan Allah. Lebih utama dari hablum minan Allah. Masih banyak lagi beberapa contoh. Bagaimana hablum minan nas itu awal lebih utama. Walaupun hablum Allah hanya yang lebih utama daripada hablum minan nas. Tidak sedikit hablum minan nas melampaui hablum minan Allah. Nah, sebaliknya ikhwan Allah, keburukan yang fatal ketika seorang bermaksiat kepada Allah. Namun terkadang maksiat kepada Allah itu dikalahkan oleh maksiat kepada sesama manusia. Ada sebetulnya kedudukan kita kepada Allah. Kita ibadah banyak, kita ketaatan banyak. Seharusnya dapat ridha Allah, tapi kita berbuat salah untuk itu, sehingga untuk kita murka, maka Allah itu murka. Allah itu murka, kebaikan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sholat, tapi hablumnya nasi rusak. Ada tiga kelompok manusia yang mana sholat mereka tidak diijabah, cuma terangkat sejengkal dari kepala mereka. Sholat mereka hablum min Allah, tapi tidak terangkat dan diijabah karena rusak hablum minan nas. Apa itu? Rasulullah Rasulullah dua orang yang musuh-musuhan atau Rasulullah. Tak kedua tidak mukalama dan musuhan, apalagi sampai berputusnya silaturahim. Ibadah yang hablum min Allah, sholat ini seperti sholat wajib. Apa yang disunat? Dia musuh-musuhan dan itu oleh Allah dan itu oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi manusia yang tetap Allah. Jangan menyepelekan urusan dengan manusia. Maka lewat kita bermuamalah dengan manusia, Allah jadi cinta pada kita. Yarham man fil ardh yarhamukum man fis sama. Saya kasih hanya orang-orang makhluk Allah yang ada di dunia, termasuk manusia, termasuk binatang, maka Allah akan menyayangi kita. Baik, wa'lam anna min asyadil asya' wa ashqa'a fi mawqif qiyamah dhulm al-ibad. Ketahui dia bahwa perkara yang paling mengerikan dan paling buruk pada hari kiamat adalah keadaan seorang yang berbuat zalim kepada sesama makhluk Allah, kepada sesama manusia. Ini akan lebih mengerikan. Namun bulan dari sekarang begitu gampang untuk masyarakat tanpa sadar. Ya, medsos memberikan persen, pertambahan 20% atau 40%. Tidak sadar itu dosanya, masya Allah. Dan tidak gampang urusan dengan manusia dibandingkan dosa kita sama Allah. Kita mencintai dosa sama Allah. Dosa sama Allah, Bapak hadir musim nafsi ya bukan Allah. Kapanpun kita teringat dengan dosa, kita bisa tobat sama Allah. Lagi kendaraan, lagi tak tidur di kamar, lagi kita sedang makan, lagi kita kerja di Allah besok. Lewat satu tempat dengan itu kepada maksiat di tempat itu. Saat itu tobat kita. Langsung astagfirullah, tublah ya Allah. Allah bisa mengampuni saat itu juga. Tapi kalau dosa itu dengan manusia, tidak selesai. Tidak cukup kalau kita tangisan sampai tangis kedua darah. Allah ngomong, kalau saya sama Allah, saya sama Allah itu selesai. Kalau sebenarnya sudah berlewat selesai, kalau saya bersama saya semua kita masih hidup. Dunia darul amal, al-akhirah darul jazaa. Di akhirat kata tadi yang minta maaf. Darul amal apa? Di akhirat itu dari sifat maaf. Di dunia ini lah kita minta maaf dan memberikan maaf. Jadi orang yang tidak memberikan maaf itu tanpa alasan yang benar di sana Allah, dia akan susah.
susah di akhirat, dia pun tidak mendapatkan maaf dari Allah. Wong datang baik-baik minta maaf, tapi tidak maaf. Orang yang minta maaf selesai itu dia sudah minta maaf, tapi dia dengan ngaku dengan sombong, saya sekarang itu maaf ke kamu. Panjang cerita ya, Pak. Kecuali boleh kita maaf bisa orang itu, dan kita ngambil barang kita berusaha kita. Dia minta maaf, kita katakan dia sudah, anak maaf, kita minta maaf, kita tolong balik ke barang. Itu hak kita boleh. Maaf kita maaf, tapi kita hak kita balikkan. Bahkan dari orang itu yang harus ngomong minta maaf dan ini barang kau yang boleh kembalikan. Kalau tidak mampu, minta itu aku dulu pernah ngambil barang kau sekian mulai, tapi aku tidak mampu kembalikannya. Aku minta keikhlasan dan keridhaan dari kau. Kalau engkau katakan bukan aku gagal ikhlas, aku butuh duit. Bahkan itu duit bukan milik aku, milik mama aku, milik dolar. Yang mereka menuntut kepada aku, dia tidak baca pun milik dolar. Itu bukan satu masalah buat kita. Dan orang itu harus berusaha sampai cari. Kalau tidak gampang berusaha sama orang sudah bersama Allah kan memudahkan, bukan menyebabkan kapal berlipat. Lagi tidur bahkan maaf, lagi kita makan itu teringat dengan dosa, bisa langsung minta ampun sama Allah. Dalam saat ampun kapan pun dimana pun kita bisa langsung minta, maka Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah nangkut. Allah tidak pernah nangkut itu rahmat dan ampun dosa. Jangan tidak amal ini bahkan mungkin nisfu Sya'ban ya ikhwan. Malam nisfu Sya'ban Allah memberikan ampunan, kebebasan tahan dari api neraka kepada semua manusia sejumlah ka'ada syu'ud Bani Kalb. Singkatnya jumlah itu miliaran. Bukan jumlah domba Bani Kalb, tapi jumlah bulu domba Bani Kalb. Bani Kalb itu satu kabilah suku yang ada di zaman Rasulullah yang paling banyak punya kambing. Jadi satu keluarga itu punya kambing mungkin ribuan, paling kecil ratusan ribuan. Jadi kalau di total kalau punya kambing orang Bani Kalb itu katolah 10.000 kambing. Satu kambing itu berapa miliar? Rasul mengatakan dari malaikat Jibril mengatakan Rasulullah bahwasanya di malam Sya'ban Allah akan memberikan ampunan bahkan membebaskan dari api neraka dengan jumlah yang bakal mendapat itu sejumlah bulu domba milik Bani Kalb. Bukan jumlah domba, bulu domba. Kalau tadi kita itu 10.000, saya ada 1.000 jumlah bulu domba kali kita sudah berapa? Jumlah yang begitu banyak tidak terhingga. Api kata baik oleh Rasulullah. Ada setiap kelompok manusia di situ ada beberapa kasih hadis dalam satu sebutkan 8 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan bagian tersebut. Di antaranya Rahim, di antaranya hukukul walidain, orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun dibelokkan 3 kali bagi istighfar, 30 kali dibagi yasin, 40 kali, 400 kali dibagi yasin. Terserah macam dia dapatkan dari Allah, dapatkan dari Allah pemberian yang begitu besar. Jadi kalau kita merasa ada usaha yang tidak nyaman sama Allah tetangga, jangan asal ego ya Pak. Ayo kita ngomong, kita ngomong. Apa ini itu amal, itu siapa? Apa itu? Terus kalau dengan ego itu menahan diri kita untuk mencairkan yang berkulit, memaafkan. Bahkan Rasulullah mengatakan yang duluan minta maaf itu lebih besar ganjaran pahala ketimbang yang terlambat meminta maaf. Kita dalam keadaan benar minta maaf itu luar biasa, apalagi kita dalam keadaan salah, aujab dengan kamu. Monggo kita masih dengan Allah, kesempatan hidup. Lagi dunia itu lagi kita darul amal, ulama. Kalau daerah tak ada sudah. Darul jazak, tinggal bagi pahala dan dosa. Sebab yang paling mengerikan pada hari kiamat orang yang berbuat kezaliman dengan manusia. Fa'inna dzulma alladzi la yatrukullah. Karena kezaliman yang dilakukan seorang dengan sesama manusia, walaupun sekedar ikhwan, ini walaupun kezaliman campur kafir tidak dihalalkan Allah. Wong kafir tidak bersalah. Bertingkah mengenai orang kafir juga tertipu. Wong kafir juga berpegang, wong kafir juga susah. Enggak, Allah haram, Allah tidak itu. Walaupun orang itu tidak percaya dengan Allah
Yesus pernah mengatakan kezaliman itu tiga jenis Islam. Pertama, adzalm la yaghfiruhu Allah, kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah. Apa itu? Syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Maka kalau orang disaksikan melakukan suatu tindakan yang sifatnya keluar dari Islam, jangan cuma suruh istighfar lah, syahadat. Suruh syahadat. Ini banyak karena Rasulullah betul-betul di luar di lingkungan kita masyarakat orang yang tidak paham karena bodoh tentang agama itu karena mengucapkan kalimat yang mengeluarkan dari Islam, tapi tidak tahu. Jadi kami contoh kalimat macam pembagian waris besar, pembagian waris besar. Sekarang banyak perempuan pintar-pintar. Jadi dia menuntut beri lalu, masya Allah, ya, apa namanya, emansipasi dia perempuan minta disatukan kedudukan macam dalam kesetaraan laki perempuan. Tak baca Allah yang minta kita nanti mau mengaku juga. Tak baca disatukan. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, Allah sudah menyebutkan dalam urusan waris lir-rijal dua kali lipat. Min hadapun satu laki-laki dan dua bagian adalah bagian perempuan. Artinya perempuan itu cuma dapat satu, ada dapat dua bagian. Itu ketentuan syariat Allah. Jadi ada orang meninggal bapak, meninggal maknya, dia tiga beradik. Lanang dua, tiga sikap. Lirijal, kita kami sehadirun saya, kita kami sehadirun saya. Datanglah kiai, minta bagi kewaris. Jadi kiai ada dari Portino, bapak emak kamu negatif, kamu yang berada di Portino, berarti kamu bilang, waris kita mulai. Jadi orang dia baginya ladang itu bersikap, dia sudah bagi lima. Aku bagi lima, okay. Ladang ini ada dua, ini ada dua orang bersikap. Kenapa macam itu, okay? Tak ada itu. Oh, itulah ketentuan syariat. Quran, Nabi Nabi itu bukan kami. Lihat dari misal hadir saya. Orang lain dapat dua kali pada betina. No, kalau macam itu tak ada Islam ni, tak benar syariat ni. Keluar ucapan ni. Pakirah toh adil. Ngomong itu. Tak benar Islam ni, tak benar syariat ni, tak adil. Keluar Islam tu. Bukan cuma kita kata syukur, syahadat lagi. Orang ni syahadat keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Dalam itu, katakan hal yang buruk. Kita tahu akan berjalan. Kiai tidak boleh itu haram, tidak boleh itu. Bukan jangan kiai, bukan nabi, kenapa? Bukan nabi, maksudnya kenapa? Bukan takut be. Nabi mau tinggal keluar dari Islam. Yang berada terjadi pada pasal Rasulullah menyebut masalah hutang. Yang dituntut tadi memang uangnya nggak disimpan. Dia belum menyelesaikan hutang, bayar tapi dia ngaku sudah bayar. Tuntut pikir orang hutang belum satu mas sekali bayar sudah aku demi Allah. Sumpah. Aku sudah bayar, aku sudah melunasi hutang aku. Aku berani sumpah, aku berani mijak Tuhan. Wah, aku berani mijak Tuhan. Belum dikawinkan, bijak Tuhan lepas minjem Tuhan, dia sudah keluar dari Islam. Artinya dia sudah berani untuk melakukan sesuatu yang menanggung dan walaupun baru ucapan. Orang bukan cuma suruh istighfar, suruh syahadat, syirik. Jadi syirik bukan cuma menyembah berhala, ikut sembahan orang lain, ikut adat atau agama orang lain, bukan cuma itu saja. Ya, melakukan apa dalam Al-Quran, semua banyak. Membuat orang keluar dari Islam. Syirik yang tidak dimaafkan oleh Allah. Kemudian batal mulai terkuhullah, batal mulai sebagai bahan kezaliman yang Allah tidak bisa menyelesaikan. Apa itu kezaliman seorang dengan sesama manusia atau sama Allah? Mama itu urusan aku sudah. Kalau kau masih pada itu maafkan. Tapi kau berbuat zalim dengan saudaramu, kau harus selesaikan sama saudara. Selesai sama saudara, tidak baca, tidak bengkel. Seakan-akan Allah berkata seperti itu.
habis obat sepanjangan ibadah hebat, tidak selesai. Jangan hal yang sabar. Sampai segi bekas tuntutan namun kiamat tidak kita halal. Itu yang tidak selesai. Kami sering contohkan yang kejadian orang santri belajar sampai nulis kebetulan penanya habis toknya tulis dalam sedikit macam-macam sampai kitab sudah habis, kalian sudah habis lahir sudah selesai tidak ada lagi buku sama sekali sedikit pun aku boleh juga jadi gurunya mau nah sudah, kalau kamu sudah selesai perhatikan lagi tulisan kamu jangan sampai ada salah jangan sampai kurang huruf, kurang titik, kurang apa insyaAllah ternyata huruf kurang nulis bismillah sampai huruf dari bismillah lalu konek kasih titik tetap pera dapat itu lagi kebetulan kawan sebelahnya dulu ke kamar mandi pera dapat cobanyaembeknya titik baliknya tapi tidak ngomong tapi tadi itu jangan dianggap ini selesai Allah tidak selesai bila dia betul-betul walaupun titik tidak ya kalau dihargai itu tidak bisa dihargai itu sangat kurang tapi kalau aku tidak itu kalau kita dari sudah kaca kita masuk tiga sumber itu. Walaupun tidak kamu, kita harus minta itu. Jangan dianggap sepele hal seperti itu. Jangan dianggap gampang apa di psikopena, apa di psikota, apalagi lebih dari sini sekecil pun jangan. La ilaha illallah. Kemudian Allah la ya'lam bihi wa huwa dhannu al-'abdu bi nafsihi fima bainahu wa bain rabbih. Kemudian dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ampunan. Yang mana dosa ini sebenarnya hakikatnya dosa kepada Allah, tapi disebutkan dosa itu kezaliman atas diri kita terhadap diri kita sendiri. Apa itu bermaksiat kepada Allah? Meninggalkan sholat, tidak sholat, makan haram, mabuk, berzina, segala macam. Itu sebenarnya hakikatnya dosa sama Allah. Tapi kita menzalimi diri kita sendiri, tidak menzalimi Allah. Kita menzalimi diri kita sendiri. Itu bisa kita selesaikan dengan Allah. Allah akan mengucapkan kepada balik kepada Allah. Bahkan soalan seperti itu ketika dia kembali kepada Allah menjadi mahbub Allah, dicintai Allah. Kita tahu banyak taubatan nasuha. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jangan disepelekan urusan menzalimi uang sesama kita katakan itu merasa diri kita punya kelebihan. Kalau lebih pintar, lebih kaya, lebih tua, lebih tinggi jabatan, lebih tinggi, lebih besar kekuasaan, karena itu semena-mena dengan orang yang di bawah kita. Kita kadang-kadang dengan sadar melakukan kezaliman itu kejahatan kita harus sepeda air. Lagi berkuda ini. Anak buah kita bisa contoh gaji yang sampai kita bayar tanggal 21 sudah utang kita tunda besok. Tak apa-apa dia boleh takut dia. Gaji kamu besok dia pakai waktu siapa? Ada dia putus hari ini. Besok dia ini kezaliman. Betapa misalnya jam 4:30 balik kita tunda sampai jam 5 kali itu jangan kali itu tapi kita tadi. Kalau lanjut tadi. Seharusnya tambah waktu kerja tambah upah. Ini tidak. Ketika dia terlambat 10 menit kita potong. Bahkan kita kadang-kadang kurangi gaji dia. Bolehlah kalau kurang gaji karena terlambat tidak datang barangkali. Tapi ketika mereka kembali lebih tenaga waktunya tidak apa-apa ya. Ini kezaliman. Banyak lagi apa kezaliman ini sama manusia Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam atadruna muflis min ummati. Man muflis min ummati? Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna muflis min ummati? Tahukah kalian wahai sahabatku siapa kaum yang bangkrut? Orang yang merugi, bangkrut dari kalangan umat. Maka sahabat nyambungnya Pak langsung urusan dunia. Orang bangkrut kata mereka orang yang merugi itu. Faqalu al-muflis fina man la dirhaman lahu wala mata'. Dalam riwayat wala bi'ala. Wala dinar wala mana. Ya, dan pada itu mata. Siapa orang yang merugi, orang yang muflis?
di sawah di seluruh 20 tahun suatu di Gunung Uhud. Tapi kata Rasulullah, orang ini semasa hidup di waktu dia banyak amal soleh, dia juga banyak melakukan amal yang toleh, kejahatan bukan dengan sesama manusia. Kata Rasulullah SAW, ya'ti wa bersyata mahada, dia pernah mencaci si fulan, pernah mengumpati si fulan, pernah menuduh si fulan, Allah terhadap wa akar mahada, pernah membebaskan si fulan, makan barang si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan, pernah merendahkan darah si fulan, pernah macam-macam. Wa dharba hada, pernah memalukan seorang, pernah makan barang orang enggak, pernah makan barang orang macam-macam. Hal-hal yang sebenarnya merugikan orang lain. Maka kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka di akhirat tidak dapat kata maaf kita. Minta maaf itu tidak ada dalam amal dunia. Yaumul kiamat dalam jaza. Maka dipanggillah dengan keadilan Allah. Jika cerita orang ini menuntut si fulan pernah mencaci aku ya Allah, si fulan pernah menghibah aku, si fulan pernah memberikan aku, pernah menjolimi padaku, maka Allah minta hasanah kebaikan pahala ini kepada yang menuntut diberikan sebagai penutup dosa dia. Bahwa syaitan ada, bahwa itu datang lagi untuk terus kurang hasanah sampai habis. Setelah habis hasanah itu akan ada urusan dengan sesama manusia yang belum diselesaikan ini termasuk selesai di akhirat. Begitu selesai dan habis satunya, subhanallah, masih datang lagi yang menuntut. Masih ada orang yang menuntut. Baik, pada hasanah itu qabla yaqdiya ma'alihi ukhidha min khatayakum. Ketika sudah tidak ada lagi hasanah, lalu datang orang-orang masih menuntut dan ada bisa ditutupkan, maka Allah merintahkan kepada mereka, dia yang menuntut punya dosa. Punya ya Allah, timpukan dosa yang menuntut kepada yang ditutup. Tanggung kenanggung istilahnya. Na'udzubillah. Fatuliha alaihi thumma tuliha binar. Lalu orang itu diletakkan di nerakanya Allah. Nastaghfirullah tubuh ila Allah. Jadi apa yang berkuasa di dalam sini kita semua. Jangan sampai kita terlalaikan burur dengan ibadah yang kita banyak lakukan, proses yang kita lakukan, segala macam kebaikan, dan kita berpasrah berkotoran dengan sesama manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Untuk waktu ada insya Allah.